Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimanakah kisah perjalanan kamu menemukan jodohmu. Tapi ini adalah general reading atau pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak. Jadi tolong disesuaikan dengan kisah yang saya bacakan di sini ya, apakah masuk di kalian atau enggak. Oke, saya shuffle dulu kartu yang tarot dulu ya. Di bottom of the deck-nya ada Ace of Wands ya. Oke, kita tarik dari Oracle. Bottom of the deck-nya ada Heart to Heart Conversation, honestly discuss your feeling with each other. Kita tarik dari kartu Joker ya. Wow. Raja semua, raja apa nih? Raja baik apa raja tipu-tipu? Di bottom of the deck ada 9 hati. Kita tarik pesan pentingnya dari Domino ya. Di bottom of the deck ada 9 hati. Kita tarik pesan pentingnya dari Domino ya. Ada 21. Wow. Ih. Ada 32. Bottom of the deck dari Domino ada 32 ya. Oke, mari kita baca kisah kalian dulu ya, masa lalunya. Kalian tuh ketika kalian akan bertemu dengan orang ini ya, atau sedang bertemu dengan orang ini, saya melihat ada kekecewaan yang kalian rasakan ya, yang amat dalam ya, amat dalam banget gitu ya, sama seseorang di masa lalu. Dalam keadaan kamu kecewa, berkecamuk gitu, bercampur dengan rasa rindu yang sangat kuat. Tapi apalah daya, perpisahan ini tuh sudah terjadi. Akhirnya, untuk membuat kamu itu bisa tenang, bisa mengobati rasa rindu, kamu lebih mendekatkan diri kepada Ilahi dan mendoakan yang terbaik buat dia. Kamu sedih, kamu nangis, tapi kamu hanya bisa yakin bahwa kamu hanya bisa mendoakan yang terbaik lah buat dia. Ya Pisces ya. Sebenarnya keinginan kamu tuh kuat banget untuk bersatu dengan keluarga kamu ini. Beberapa dari kalian ini sudah berkeluarga ya. Bersatu dengan orang ini karena kamu tuh sayang banget sama dia. Ya, saya melihat di sini kalian itu sudah lama banget menjalin hubungan ini, ya. Sudah pernah menikah atau belum? Yang jelas hubungan kalian itu di masa lalu itu lama banget prosesnya kalian. Bukan cuma 1 tahun 2 tahun ya. Jadi untuk mengobati kesedihan kalian ini, kalian lebih banyak mendekatkan diri kepada Ilahi. Ya. Kalian ibadah, kalian curahkan semua rasa sayang yang amat dalam. Kalian masih menginginkan hubungan ini sebenarnya. Ya. Karena hubungan ini tuh kalian membangunnya tuh nggak gampang ya. Ada perjuangan yang sangat keras dan kuat di sini. Jatuh bangun. Ya. Beberapa dari kalian menyadari bahwa ini memang kesalahan yang kalian buat sendiri. Sebenarnya kalian ingin minta maaf ya, kamu maupun dia. Cuman ada sebuah problem, konflik yang membuat kalian tuh harus terpisah gitu. Entah ini kesalahan kamu atau kesalahan dia. Yang jelas kalian sudah berusaha berkali-kali untuk mempertahankan hubungan ini. Karena apa? Di sini ada anak. Ini kuat banget, kalian ini sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah, kalian tuh pernah menjalin hubungan dengan orang ini tuh lama banget ya. Hubungan kalian ini gak gampang ya. Kalian jatuh bangun ya, kalian berjuang berkali-kali gagal, tapi tetap aja kalian bangkit lagi, bersatu lagi.
ya. Kemudian saya melihat sini ada 2 orang anak kecil di sini ya. Demi anak-anak inilah, atau demi keinginan kalian, kalau kalian yang masih pacaran, ada lebih dari 3 tahun kalian jalin, dan tujuan kalian ini, kalian tuh sudah komitmen bahwa kalian harus menikah gitu ya. Tetapi ada aja problem yang mengotak-atik hubungan kalian ini gitu ya. Berkali-kali kamu memaafkan dia, tetapi dia terus aja melakukan kesalahan yang sama gitu. Di sini kamu kecewa banget. Sebenarnya keinginan kalian itu sama-sama ingin bersatu lagi demi anak-anak ya. Keinginan kalian yang masih pacaran ini, kalian sangat mengidolakan kenangan masa lalu yang indah bersama ya. Ini tuh menjadi pegangan banget untuk kalian tetap mempertahankan hubungan ini. Tapi apalah daya, perjuangan kalian ya, usaha kalian untuk bersama ini sudah kalian usahakan melalui apa aja. Bahkan kalian mungkin ke para kiai meminta nasihat, orang tua dinasihatin oleh orang tua, tapi terus mungkin kalian dibersihkan dari energi-energi negatif supaya kalian bisa balance lagi gitu ya. Tapi tetap aja terlalu kuat pengaruh negatifnya. Jadi kalian tuh keinginan kalian tuh satu, tapi energi kalian gak menyatu. Itu sebabnya selalu aja ada percekcokan. Akhirnya kebahagiaan hanya ada di dalam angan-angan doang. Sekali lagi, ini takdir. Sepertinya hubungan takdir. Apa? Karma ya, karma. Takdirnya kalian memang tetap bersama dalam kasih sayang, dalam memberikan kasih sayang aja kepada anak-anak kalian. Kalau kalian single, takdir kalian hanya bisa saling memberikan kasih sayang walaupun dari jarak jauh. Tetapi untuk bersatu secara fisik, saya lihat di sini kurang ada chemistry gitu. Secara seksuality udah hambar karena beberapa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di sini. Ya. Jadi hubungan kalian ini pulang pergi. Diberikan kesempatan tapi salah lagi gitu. Nggak nyambung. Mungkin dia atau kamu sudah ngotot ingin berbicara dari hati ke hati untuk bisa menyatu lagi. Karena harapan kalian ini sama-sama kuat. Tapi gitu lagi, ini hubungan karmik. Jadi nggak bisa satu lagi gitu. Kalian sudah berusaha dari sifat, merubah sifat ya, meningkatkan saling memahami kalian satu sama lain, meningkatkan membangkitkan gairah lagi, sampai kalian di tingkat memaksakan supaya kalian tuh bisa semangat lagi gitu untuk bercinta dan lain sebagainya ya. Tapi sepertinya salah satu dari kalian sudah hambar. Dan disinilah kalian masing-masing mulai berpaling mencari sesuai passion gitu. Tapi kalian masih tetap bertahan dengan orang masa lalu ini. Di tengah-tengah kalian yang sedang hambar ini, hubungan kalian yang sedang hambar ini, kamu dipertemukan, ini takdir lagi ya, karma lagi gitu. Kamu dipertemukan dengan seseorang yang dari jauh, mungkin lewat komunikasi ya, mungkin kalian ini dipertemukan melalui jejaring sosial ya, dari sosmed ya. Disitulah mungkin kamu meminta sendiri ya Allah, pertemukan saya dengan orang yang satu passion sama saya ya. Terserah mau dari jauh atau dari kita bertemunya tuh langsung. Oke, kemudian akhirnya kalian meminta kepada Tuhan ya untuk dipertemukan dengan seseorang, terserah dari arah mana saja. Yang penting
bisa balance sama kamu lah ya. Kalian mencari kebahagiaan lain, mungkin melalui media sosial atau mungkin kalian bertemu secara langsung. Tapi orang ini membuat kamu tuh bangkit lagi ya, orang ini ya. Saya melihat pasangan kalian pun sudah melepaskan, pasangan kalian pun sudah merelakan, karena dia juga sudah mulai terkoneksi dengan orang baru melalui media sosial. Jadi dia juga pun sudah terbuai dengan cinta baru. Karena apa? Dia sudah sumpek dengan dalam hubungan dia juga sudah berusaha loh ya untuk tetap connect sama kamu, tapi udah nggak bisa lagi gitu. Takdirnya sudah begitu ya, batasan. Kalian ini sudah cukup berusaha untuk bersatu, tapi tetap aja nggak bisa. Makanya kamu mencari jalan lain ya, dia juga mencari jalan lain. Mungkin awalnya kamu lakukan duluan atau dia, entahlah, tapi ini terjadi begitu saja. Dia senang dengan hubungan barunya dan kamu senang dengan hubungan baru kamu, tetapi kalian diam-diam gitu, masih tetap bersama, belum terpisah. Akhirnya satu ketika ya kalian masih bertahan karena demi anak lagi ya, tapi kalian tetap terkoneksi dengan seseorang baru gitu. Saya melihat di sini beberapa dari kalian ini sudah mengawali hubungan ini lama, karena masalah kalian ini sudah cukup lama terjadi ya. Dengan orang baru inilah kalian bisa melepaskan gitu, nekat gitu ya, bisa melepaskan. Jadi kehadiran orang baru ini membuat kalian tuh berani mengambil tindakan gitu untuk melepaskan. Kalian punya harapan spesial ya terhadap orang baru ini. Dan kalian sangat bersyukur karena dengan adanya orang baru ini kalian memiliki harapan baru dan semangat hidup baru gitu ya. Kemudian akhirnya melepaslah, saling melepaskan. Ada yang pisahnya baik-baik, ada yang berkonflik tapi akhirnya berpisah baik-baik. Kenapa? Kalian tetap lagi pisahnya walaupun konflik, tapi diusahakan, dimaksimalkan untuk menjaga perasaan anak-anak. Jadi kalian tetap ada hubungan komunikasi yang baik gitu, ada keinginan untuk menjalin komunikasi yang baik. Dan orang baru ini ya mendampingi kalian ya, mendampingi kalian, menghibur kalian ya. Kalian punya gairah yang sama, passion yang sama. Dia juga mungkin seorang jendes atau dudeks, atau dia juga pernah terluka di masa lalu, hambar di masa lalu ya. Jadi bertemu dengan kamu itu kalian sevibrasi lah ya. Akhirnya mungkin inilah yang kalian pikir ini adalah jodoh saya ya. Akhirnya kalian menjalin hubungan dengan orang baru ini, dan orang baru ini ya memberikan apa yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu sebelumnya gitu ya. Sekali lagi saya melihat di sini beberapa dari kalian masih belum puas gitu. Kenapa? Kalian masih merindukan orang lama. Kalian udah jalan dengan orang baru tapi kalian masih merindukan orang lama. Masih bingung kalian ini. Tapi ya udah, nggak bisa lagi, ya gimana lagi? Ya udah, terpaksa kalian jalin aja sama orang baru ini. Dan kalian gak nyangka dia adalah jodoh kalian gitu. Beberapa dari kalian itu sudah kenal lama, mungkin sekantor ya, satu tempat kerja ya, atau pasangan kalian mengenal jodoh kalian ini gitu. Jadi saya lihat ada hubungan baik di antara kamu, dia, pasangan kamu gitu, orang jodoh kamu dengan mantan kamu. Ada hubungan baik di sini. Kalian lakukan karena apa? Demi anak lagi gitu ya. Jadi jika kalian mengalami hal seperti ini, semenyedihkan ini,
kalian sudah bertemu dengan jodoh kalian, ya. Saya lihat di sini kalian cukup bahagia ya. Kalian gak nyangka ternyata dialah jodoh kalian gitu. Kenapa? Sebenarnya secara gairah kalian masih merindukan orang masa lalu, tetapi sudah terlanjur semuanya. Kalian sudah menjalani hubungan baru, dia juga pun sudah meninggalkan kamu, sudah terlena dengan cinta barunya. Akhirnya kalian berjalan masing-masing, ya, dan kalian menikmati hubungan baru ini. Dia menikmati hubungan barunya, kamu menikmati hubungan barumu, dan kalian tetap peduli kepada anak-anak kalian. Kalau kalian yang masih single, saya melihat di sini kalian masih saling cinta, tapi sudah harus berpisah, udah nggak bisa lagi. Jadi kamu sudah sayang sama orang baru, tapi kamu masih sayang juga kepada orang lama. Jadi diam-diam kamu sering mendoakan orang lama. Kadang ada rasa benci, tapi kamu hanya menggantikannya dengan doa terbaik untuk dia gitu. Dia pun juga begitu. Ya, kalau saya mau ungkapkan kata hatinya kepada kamu, dia akan bilang gini, orang yang di masa lalu akan bilang sama kamu gini, kita sudah berusaha, ya, tapi saya sudah tidak berdaya. Kita tidak sevibrasi, ya. Sebenarnya saya masih menyayangi kamu, ya, saya masih butuh kamu, masih butuh kasih sayang kamu, masih butuh perhatian kamu, cinta kamu. Tapi saya sudah capek. Mungkin inilah takdir kita. Kita mungkin dulu berkenal, kita terlalu memaksakan untuk bersatu. Mungkin Tuhan hanya mengizinkan kita berjodoh hanya untuk beberapa tahun saja. Hanya cukup sampai di sini saja. Jadi saya tidak bisa memaksa ini untuk diulang kembali, sudah tidak bisa. Saya sudah capek. Saya masih ingin, tapi saya sudah lelah gitu. Itu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Sampai kapanpun dia tidak bisa melupakan kamu, ya, karena orang ini sayangnya begitu dalam sama kamu, bukan hanya sebagai pasangan doang, tetapi seperti saudara. Seperti kamu tuh, kalau kamu perempuan, kamu menganggap dia itu seperti anakmu gitu. Kamu seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya gitu, kamu kepada dia gitu ya. Dan kalau kamu laki-laki, kamu merasa dia itu sudah apa ya, twin flame kamu. Dia harus sama saya terus gitu. Dia tuh milik saya, nggak boleh menjadi milik orang lain. Tapi ini sudah salah semuanya. Saya sudah salah, kita sudah salah. Sedih banget, Pisces. Kalau saya lihat cerita kalian ini sedih banget. Entahlah, mungkin ini kesalahan kamu, laki-laki. Dia sudah memberikan kesempatan, makanya dia sedih banget dengan sikap kamu. Kamu berusaha keras, tegas di sini. Kenapa? Sebenarnya kamu gak rela melepaskan dia, tapi kamu apa ya, berpura-pura membenci, berpura-pura tegas, berpura-pura kasar, berkata-kata yang gak baik supaya dia tuh membenci kamu, supaya kalian tuh benar-benar bisa terpisah. Kenapa? Bukan kamu tahu bahwa dia tuh memang sudah mengecewakan kamu banget. Padahal dia juga mikir kamu juga sudah mengecewakan dia banget gitu. Tahu nggak? Ini karmik. Jadi kalian tidak bisa melawan lagi. Kenapa saya melihat di sini perjuangan kalian begitu keras untuk bersatu demi anak-anak kalian? Ini sangat menyedihkan, penuh konflik, penuh pertentangan. Ada banyak pihak yang mencampuri hubungan kalian. Ada faktor keluarga, ya. Ada faktor keuangan, faktor bisnis, ada faktor lingkungan mengganggu kalian, mengobrak-abrik hubungan kalian ini. Kalian capek, tahu nggak? Kalian sudah berusaha banget untuk bersatu lagi, kuat. Dia itu, saya lihat pasangan kamu ini sudah cukup berusaha segala cara untuk bisa mempertahankan rumah tangga kalian ini, tapi dia capek.
dia udah tidak sanggup lagi dengan apa yang terjadi gitu. Kamu pun sudah berusaha juga, kamu merasa kamu sudah berusaha, tapi dia merasa kamu nggak berubah gitu. Begitu juga sebaliknya, kamu berusaha, kamu sudah berusaha, tapi kamu menganggap dia itu nggak melakukan apa-apa, malah dia melakukan hal yang berlawanan dengan kamu. Ini gimana ya? Padahal kalian tuh sama-sama sayang loh, sama-sama berusaha untuk bersatu, tapi ada energi yang membatasi kalian, yang membuat kalian tuh harus bertentangan, harus berlawanan, harus penuh konflik gitu. Ada yang memisahkan kalian secara magic. Saya lihat di sini ya, secara magic ada kecemburuan dari pihak ketiga. Kecemburuan mungkin mengenai harta, mengenai bisnis, mengenai kebahagiaan kalian, mengenai rumah. Mereka banyak yang tidak ingin kalian bersatu. Karena apa? Kalian kalau bersatu kalian akan sukses. Kalian punya satu sisi rezeki yang cocok. Jadi dia ini sudah berusaha keras meningkatkan spiritualnya untuk melindungi hubungan kalian ini. Dan kamu juga berusaha, tapi tetap aja pengaruh-pengaruh negatif ini terlalu kuat. Banyak pihak yang mencemburui kalian karena hidup kalian itu sangat mudah. Kalian tuh happy banget ya, kalau adem ayam itu lagi adem-ademnya, lagi nggak ada konflik tuh kalian bahagia banget terlihat dari luar ya. Kalian kalau berusaha bersama itu sukses banget gitu, cepat banget memajunya karena kalian punya sisi rezeki yang cocok. Akhirnya ada kecemburuan ya. Jadi ada ilmu magic di sini yang memisahkan kalian. Jadi dibuatlah agar kalian tuh nggak bisa bersatu ya. Hanya dia capek, kamu pun capek, kamu mencari yang lain, dia juga mencari yang lain. Kalian akhirnya saling menyalahkan ya. Akhirnya bubarlah. Menemukan jodohmu di tengah kamu sedang berkonflik seperti ini. Untuk pasangan kamu yang baru itu, dia juga di masa lalu mungkin kecewa dalam hubungan dia dengan orang masa lalu, karena hubungan masa lalu dia itu dia merasa terlalu dikuasai. Beberapa dari kalian mungkin jodoh kalian ini tidak memiliki anak ya, tidak memiliki anak dari mantan dia gitu ya, atau masalah rumah gitu, masalah gono gini. Akhirnya mungkin pasangan dia menyelingkuhi dia karena masalah anak, dia nggak bisa memberikan anak, atau konflik mereka tentang rumah, harta. Akhirnya pasangan kalian ini merasa dia terlalu egois, dan pasangan kalian ini ya, jodoh kalian ini akhirnya memilih untuk meninggalkan. Dan beberapa waktu kemudian bertemu dengan kamu. Dia tahu tentang semua keluh kesah kamu, dia tahu tentang semua masalah kamu. Dia berusaha menghibur kamu, memberikan kamu motivasi, memberikan kamu semangat, dia mensupport kamu, dia memberikan kamu kebahagiaan, dia peduli kepada anak-anak kamu ya. Kehadiran dia membuat kamu luluh, membuat kamu akhirnya mulai merasa rindu. Hanya kamu bahagia dengan orang baru ini. Kenapa? Kalian sevibrasi juga. Jadi mungkin secara sisi rezeki yang kamu dapatkan dengan orang baru ini, jodoh kamu ini mungkin kurang sama dengan yang lalu. Itulah namanya karma gitu ya. Jadi ada positif negatifnya. Di masa lalu kalau kita punya pasangan yang baik sekali, kita akan mendapatkan pasangan yang kurang baik sekali. Di masa lalu kalau kita punya rezeki yang bagus bersama pasangan kita di masa lalu, kita mendapatkan
ketika kita menemukan orang baru, belum tentu rezeki kita tuh masih selancar yang dulu gitu, karena kesempatan tuh hanya datang satu kali gitu ya. Dan ketika kalian memanen rezeki yang banyak, selalu ada ujian yang berat yang membuat kalian tuh harus kacau gitu. Kalau kalian tidak sabar, ya terjadilah perpisahan seperti ini ya. Kalau kalian nggak kompak, apalagi memang dari dasarnya udah salah satunya nggak dewasa, itu memang mudah banget untuk terpisah karena ada cobaan berat yang harus kalian hadapi. Orang yang punya cocok sisi itu ya, kalau mereka salah satunya nggak dewasa, tetap aja akan hancur. Kalau dua-duanya dewasa, dua-duanya satunya ego tapi satunya bisa tenang, itu akan berjalan mulus gitu. Mereka akan sukses selamanya. Tapi kalau salah satunya suka curang, ya, egois, kurang dewasa, nggak mau mengalah, ya, walaupun sisi rezeki kalian cocok, tapi kalau ada energi-energi negatif dalam diri kalian yang saling bertentangan, tetap aja akan pisah lah ya. Nah, dengan dia ini memang rezeki kalian tuh berbeda dengan orang di masa lalu, tapi seenggaknya kamu merasa bahagia secara fisik, secara lahir batin, karena kamu merasa tenang, ada ketenangan. Karena apa? Tujuan mereka ini yang mengirim ilmu magic untuk memisahkan kalian ini sudah puas, karena kamu sudah pisah dengan orang lama kamu. Bukan berarti mereka udah selesai ya. Tapi sama di sini ada doa mantan kamu yang melindungi kamu, sehingga orang-orang ini karena keikhlasan hati dia mendoakan kamu supaya kamu berbahagia dengan orang baru dan dilindungi dari ilmu magic ini. Jadi cukup dia aja yang mengalami hal itu, cukup dia aja yang diteror, yang dihajar habis-habisan dengan magic karena kecemburuan, keirihatian dia, keirihatian mereka terhadap kamu dan mantanmu. Dia berharap bahwa dengan dengan kalian berpisah, maka mereka sudah berhenti mengerjain kamu secara magic dengan ilmu hitam itu. Karena orang ini sepertinya spiritualnya tinggi, jadi dia bilang nggak apa-apa lah kita pisah, tapi yang penting kamu bahagia dengan orang baru ini dan kamu dilindungi gitu. Dia selalu mengirim doa supaya kamu dan jodoh kamu ini tuh dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kalian itu nggak ada lagi orang yang sirik sama kalian. Ya iyalah, secara beda dong. Kamu dengan orang baru ini, kalian memang tidak terlalu rezeki kalian tuh ada lancar, tapi biasa aja, nggak selancar pasangan kalian di masa lalu. Makanya orang kurang tahu, orang kurang peduli, orang kurang perhatikan, dan orang kurang sirik kepada kalian. Jadi rumah tangga kalian ini bakal tenang, aman, damai, walaupun hidupnya berkecukupan ya, biasa aja, nggak usah terlalu mewah ya. Yang penting kalian nggak ribut, yang penting kalian nggak bertentangan dengan orang-orang luar gitu. Yang penting kalian nggak ada orang yang sirik gitu. Yang penting kalian bahagia, kalian tenang, kalian safe vibrasi, kalian nyaman, nggak ada pihak luar lagi yang mengganggu kalian gitu ya. Tapi bukan berarti masalahnya selesai sampai di sini ya. Kalian juga harus berjaga-jaga, karena belum tentu orang yang sirik ini akan berhenti. Orang sirik itu tetap aja sirik ya, walaupun pasangan kamu, mantan kamu melindungi kamu dengan segala doa-doa, tapi kamu juga wajib melindungi diri kamu sendiri dan pasangan kamu yang baru ini. Kenapa saya melihat beberapa dari kalian ini tinggal di di daerah atau di lingkungan kalian itu ada orang yang suka membicarakan orang lain, suka peduli sama kehidupan orang lain, suka sirik, ada yang suka pakai guna-guna gitu ya. Jadi kalau ya hati-hati saja. Kenapa saya bilang sih begitu? Karena di sini ada kosong double. Kosong double itu tentang kegagalan. Ini adalah kartu yang paling hitam.
gitu. Tapi kita belum masuk sini ya. Tapi dari awal aja saya sudah melihat ada banyak energi negatif yang menguasai hubungan kalian di masa lalu. Itu akhirnya kalian harus bertemu dengan jodoh kalian ini. Ya, itulah kisah kalian. Kita masuk lagi di Joker sama Domino ya. Oke. Di kartu Joker Sekop ini menunjukkan bahwa, mengartikan bahwa pasangan kamu, jodoh kamu ini ya, dia punya ciri khas yang membuat kamu merasa nyaman dengan dia. Kamu sedikit merasa bangga dengan dia karena orangnya pribadi yang elegan, cantik. Kalau dia laki-laki berarti dia adalah orang yang berwibawa. Atau jodoh kalian ini kalau dia perempuan, dia dengan dia kamu merasa berwibawa. Ya. Mungkin orang ini agak pendiam ya. Nggak suka berisik gitu ya. Dan energi dia tuh membuat kamu tuh makin dewasa secara perlahan. Atau kebanyakan kamu yang lebih dewasa daripada dia, kamu yang banyak ngalah daripada dia. Mungkin dia lebih muda dari kamu, dia agak ego ya, atau kamu yang kurang dewasa tapi dia penyabar gitu. Tapi dengan kebersamaan kalian ini, kalian tuh dia membuat kamu tuh makin terarah ke spiritual gitu, hubungan spiritual. Maksudnya gini, ada peningkatan spiritual di dalam diri kamu sehingga kamu lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi dengan orang ini gitu. Dulunya kamu selalu diajak untuk oleh pasangan kamu, dinasehatin untuk mendekatkan diri, tapi kamu nggak tertarik gitu. Tapi dengan orang ini kamu tuh merasa tertarik untuk mempelajari hal-hal agama ya. Kemudian di ke hati, pasangan kamu ini ya, jodoh kamu ini orangnya cukup berambisi ya, ya ambisius ya maksud saya. Terus dia sepertinya mendukung karir kamu untuk sukses dengan membuat kamu tuh rajin beribadah gitu. Supaya untuk menjemput kesuksesan itu harus dengan mendekatkan diri gitu kepada ilahi gitu ya. Pokoknya dia membuat kamu tuh lebih berwibawa dengan karena ada peningkatan spiritual di dalam diri kamu gitu. Kemudian di hati di sini dia membuat kamu tuh yang tadinya kekurangan kasih sayang ya, kamu mendapatkan kasih sayang yang tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu sebelumnya, dari orang tua kamu mungkin ya. Atau karena dia punya energi penyayangnya tinggi, akhirnya membuat kamu tuh ikut-ikutan jadi penyayang gitu. Yang tadinya kamu mungkin agak kasar karena terlalu banyak konflik di masa lalu kamu bersama pasangan kamu, akhirnya kamu di sini semakin bersabar, banyak bersabar karena energi positif dia ini ya, yang terkirim ke kamu gitu ya, terkoneksi dengan kamu ya. Kamu tuh juga akhirnya menjadi orang yang lebih tenang, lebih sabar ya, lebih murah hati ya. Pokoknya kamu menjadi lebih baik lah ya. Jadi kalau kamu menjadi lebih baik berarti memang dia baik gitu. Jadi orang yang baik ya pasti berasal, kalau jodoh yang baik ya, pasangan yang baik adalah berasal dari diri kita yang baik gitu. Kalau kita yang nggak baik, kita akan bertemu dengan orang yang, kalau kita lagi nggak baik ya, bertemu dengan seseorang, kita akan mereka juga pasti nggak baik gitu. Jadi kamu harus bersihkan dulu energi negatif kamu di masa lalu, baru kamu bisa pertemukan dengan orang yang sebaik yang kamu inginkan. Kamu baik dulu, baru kamu ketemu sama orang baik. Kalau kamu masih kotor dengan energi toksik masa lalu, walaupun kamu sudah bersama dengan orang baru ini, jodoh kamu, tapi kalian akan terus berkonflik gitu. Tapi saya melihat di sini kedekatan kamu dengan orang baru ini atau jodoh kamu ini membuat kamu tuh lebih murah hati, lebih rendah hati, lebih penyabar. Banyak perubahan yang tidak kamu lakukan di masa lalu itu nggak kamu dapatkan atau nggak terpikir sama sekali, itu membuat kamu tuh berubah banget, berubah totalis ini. Kamu menjadi lebih penyayang, lebih penyabar, lebih mengayomi ya, pokoknya lebih baik lah ya. Kalau jodoh kita, jangan bilang itu jodoh kita kalau dia membuat kita nggak menjadi lebih baik ya.
nggak membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih penyabar. Itu bukan jodoh ya. Kalau selalu bertentangan jangan dipaksa, walaupun kalian saling menyayangi, tapi kalau banyak pertentangan dan tidak membuat kamu berubah menjadi lebih baik, jangan dipaksa. Itu berarti udah tanda-tanda dari alam semesta bahwa kalian memang bukan jodoh. Ya. Kemudian di 6 hati ya, kehadiran orang baru ini menguasai kamu, memberikan kekuatan, kepercayaan diri kamu untuk keluar dari setiap masalah-masalah ini. Mau dari masalah kamu dengan orang luar ke yang sirik sama kalian, kayak mengirimkan ilmu magic ke, ya karena apa? Karena ada peningkatan spiritual dari kamu yang membuat kamu tuh diblok dari orang-orang yang sirik ini, ilmu-ilmu hitam ini gitu. Jadi nasib kamu baik banget ya ketika kamu rasa nasib kamu berubah tiba-tiba drastis ya ketika kamu bertemu dengan jodoh kamu ini ya, karena selain kamu terbangkit jiwa spiritualnya, kamu lebih sabar, lebih tabah, lebih banyak belajar ya, kamu merasa lebih terlindung dari ilmu-ilmu magic ini ya, karena energi positif dia juga orang yang rajin beribadah ya, makanya kehadiran dia di kehidupan kamu tuh membawa energi positif yang memblok secara otomatis energi-energi negatif yang tadinya menguasai diri kamu. Hanya kamu kesetanan, sepertinya kamu tuh kayak apa ya, dimasuki jin jahat yang membuat kamu tuh merontak-rontak di masa lalu dengan pesan kamu, yang membuat kamu tuh harus membenci pasangan kamu, harus merontak sama pasangan kamu gitu. Di sini ketika kehadiran dia membuka gitu, membuat kamu keluar dari iblis itu ya, pengaruh iblis ini yang menguasai kamu tadi itu keluar semua dari diri kamu gitu, keluar, nggak mau tinggal lagi, nggak betah dalam diri kamu. Kenapa? Ya kamu peningkatan spiritual kamu tadi, pendekatan ilahi tadi ya, kekuatan iman kamu makin meningkat di sini. Jadi para iblis tuh nggak doyan lagi di dalam tubuh kamu gitu, secara otomatis ya, tanpa kamu sadari, tanpa dia sadari. Kondisi yang melelahkan, karut marut, kacau, terus dari situasi atau suasana yang gelap akibat dari pengaruh magic ini ya. Kemudian di 2 skop ya, gosip yang beredar bahwa pasangan kalian inilah yang menjadi pemicu perpisahan kalian. Dia tuh disebut sebagai pengganggu, dia disebut sebagai pemisah gitu ya. Cukup sulit juga ya hubungan kamu dengan jodoh kamu ini. Ada masalah-masalah gosip lah. Emang kalian harus dipertemukan di saat itu juga ya kali ya. Memang sudah takdirnya ya, kalian harus dipertemukan di saat yang seperti itu, di saat kalian yang masih kacau, saat kalian yang masih dalam proses perceraian gitu ya. Kalau Tuhan nggak mengizinkan kan berarti dia nggak akan datang ke kehidupan kamu, dan masalah kamu dengan pasangan kamu juga pun belum selesai, masih akan terombang ambing lagi dalam pengaruh magic ini. Jadi ya terimalah takdir. Tapi memang kisahnya seperti ini ya, ada yang menggosipkan kalian. Kehadiran pasangan kamu ini membuat kamu tuh lebih bersemangat untuk berprestasi gitu. Kamu tuh seperti ketika kamu mengenal orang ini ya, wibawa kamu meningkat, prestasi kamu pun meningkat ya, gairah kerja kamu meningkat, jadi posisi kamu terangkat gitu, pelan-pelan tapi pasti kamu dihargai oleh atasan-atasan kamu diakui gitu. Dan di 9 hati ya, akhirnya keinginan kamu untuk disatukan dengan jodoh kamu ini ya, memang awalnya sulit banget untuk bersatu karena di proses pemisahan ya, proses berpisah kamu dengan orang lama ini ada sedikit berpengaruh di hubungan kamu dengan jodoh kamu ini. Akhirnya ada sedikit konflik juga sih, karena kamu masih ada komunikasi dengan mantan kamu. Jadi di sini kalian sering bertentangan gitu. Dia sering terhasut, akhirnya kalian sering bertentangan, sering berargumen. Tapi pada akhirnya mungkin awalnya kamu khawatir ya kalau hubungan kalian ini nggak akan berhasil. Mungkin dia hanya datang sesaat aja
untuk memisahkan dia sebagai pengganggu. Kamu menganggap dia sebagai pengganggu dalam rumah tangga kalian. Jadi kamu sedikit kecewa juga ya, kamu ngotot sama dia. Kamu ini sebenarnya serius nggak sama saya? Kamu jangan ninggalin gue gitu aja dong. Kan kamu yang menjadi pemisah dalam hubungan kita gitu. Kamu udah menghancurkan hubungan saya dengan mantan saya. Kenapa kamu sekarang pingin lari dari saya gitu? Padahal dia tuh sebenarnya cemburu sama karena kamu tuh juga dalam keadaan kacau, kamu belum berani mengambil keputusan untuk berkomitmen dengan dia gitu. Jadi dia juga pun cemburu, makanya dia sering menghindari kamu. Kamu berpikir bahwa dia akan meninggalkan kamu setelah dia menghancurkan hubungan kamu ya. Jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran yang membuat kamu tuh kamu ngotot ke dia gitu ya, kamu takut kehilangan dia, tetapi ternyata tidak. 9 hati mengatakan bahwa keinginan kalian untuk bersatu itu akan menjadi kenyataan. Amin ya. Kadang tuh orang tuh udah ketemu jodohnya, tiba-tiba terpisah karena apa? Mati. Jodohnya mati. Tapi jangan ya, mudah-mudahan jangan seperti itu. Ada juga yang mungkin terpisah karena ada masalah gitu, masalah yang berat banget, akhirnya kamu nggak menikah seumur hidup, dia pun nggak menikah seumur hidup. Tapi ya itu bisa terjadi kepada siapa saja ya, tapi enggak lah ya. Di sini di 9 hati mengatakan bahwa karena ada kekuatan Ace of Wands di sini ya, jadi kekhawatiran kamu itu enggak terjadi ya. Keinginan kamu semuanya, harapan kamu itu menjadi kenyataan. Harapan kamu bersatu dengan jodoh kamu ini akan menjadi kenyataan, dan saya lihat ada kesempatan kalian untuk hidup bersama dalam waktu yang lama gitu. Bahkan kalian akan berbahagia di sini dan memiliki anak. Kalau kamu memang awalnya kamu memang nggak bisa mendapatkan anak, mungkin kalian akan memelihara anak dia kayak dengan tulus hati, dan mungkin itu bisa memberikan memancing gitu ya, memancing kehadiran anak di dalam tubuh kamu gitu. Jadi jangan membenci ya, atau jangan membedakan itu bukan anak saya. Kalau kamu sebagai perempuan, sayangilah anak dia, kamu harus menerima dia dengan anak dia. Kalau dia memang seorang duda yang memiliki anak gitu. Kalau dia yang memiliki anak gitu ya, kamu harus terima dia dengan anaknya dengan setulus hati, supaya kamu juga yang tadinya nggak bisa mendapatkan keturunan, alam semesta dan Allah akan menyayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kamu, mengasihi kamu, dan akan memberikan benih gitu, janin ya gitu. Atau ya pokoknya kalau kalian tulus terhadap anak-anak kecil itu kan mereka seperti malaikat ya. Jadi kalian yang sudah punya anak, sudah menikah dan nggak punya anak, tolonglah sayangin anak kecil itu dengan hati yang tulus. Masalah kalian ya, anak tiri kek, anak piara kek, yang jelas sayangilah, kasihilah anak-anak itu, karena anak-anak itu mereka belum punya dosa, mereka tuh senakal apapun mereka itu suci mereka ya. Jadi sayangilah mereka supaya keberkahan tuh datang kepada kalian tuh bukan hanya secara rezeki doang, tetapi kesehatan lahir batin. Mungkin kamu yang nggak bisa dapat anak, kamu akan diberikan anak hadiah oleh ilahi karena kasih sayang kamu yang kuat kepada anak-anak ini. Dan itu tuh sudah ada terbukti, banyak orang tuh nggak ada anak, mereka pelihara anak yatim ke anak orang ke anak dari madunya ke, dengan tulus ikhlas akhirnya dia diberikan mujizat gitu ya, keajaiban gitu untuk bisa melahirkan anak, di laki-laki maupun perempuan. Di laki-laki mungkin diberikan bibit ya untuk mendapatkan anak gitu ya kan. Oke, kita bongkar di pesan yang paling penting, yaitu di domino ya Pisces. Di 20 ini menceritakan bahwa dalam hubungan ini ya, kalau kalian yang LDRan akan bertemu ya, tetapi ada sebuah kesulitan yang akan terjadi ya. Ada seseorang yang mungkin menjadi penghalang gitu ya. Jadi tetaplah mendekatkan diri supaya kalian tapi ini bukan dari mantan kamu, mungkin aja masih ada pengaruh-pengaruh magic ini kali ya, tidak ingin lihat kamu bahagia, jadi ada yang menyulitkan kalian. Atau mungkin
Kalau ini tentang pekerjaan ya, memang ada yang sirik karena kelebihan kamu ini ya, kelebihan yang kamu dapatkan dari mantan kamu ini, kamu sudah terasa dari sana, hanya kamu menjadi pribadi yang pandai gitu ya, cerdas dari sana ya. Akhirnya kamu tuh punya potensi yang luar biasa untuk gampang banget bisa sukses. Kamu sudah menjadi lincah gitu ya untuk berbisnis, untuk menyelesaikan tugas pekerjaan besar sekalipun tuh kamu selalu menjadi andalan berkat dari ajaran-ajaran dia ini di masa lalu, orang masa lalu ini. Jadi kamu tuh gampang banget untuk bisa maksudnya diandalkan gitu dalam sebuah pekerjaan. Jadi kamu tuh selalu aja ada yang sirik sama kamu dan berusaha untuk menyulitkan kamu gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya, Pisces ya. Kemudian ada kosong double. Kosong double ini ya mengartikan bahwa ini adalah merupakan domino yang paling negatif ya. Ya, ini adalah paling negatif. Jadi kalau ini energi negatif dari kamu di masa lalu yang sering mengganggu keharmonisan dalam atau mengganggu romansa kamu dengan pasangan kamu ya. Jika kalau kamu sudah menikah dengan jodoh kamu ini, ada energi negatif dari dalam diri kamu yang harus kamu buang ya. Entah itu dari sisi dari seksual ya, atau gairah kamu yang mungkin sedikit berbeda ya. Coba kamu rubah ya pelan-pelan ya, disesuaikan, dibalancekan dengan pasangan kamu. Apapun sifat-sifat negatif kamu di masa lalu, tolong dibersihkan dulu ya, karena kamu ini masih membawa luka masa lalu. Jadi kamu tuh kadang kamu penyayang, kamu sabar, tapi kadang kamu bisa merontak gitu, kamu bisa kasar karena kamu masih membawa trauma masa lalu. Jadi tolonglah, apapun yang negatif dalam diri kamu, tolong cepat sadar ya, dan kuasai diri kamu supaya kamu nggak larut, supaya kamu tuh tetap harmonis sama pasangan kamu ini gitu ya. Segala sesuatu dalam kecekcokan kamu dengan pasangan itu, jangan hanya melihat kesalahan dari dia aja, tapi melihat kesalahan dari kamu, berkaca. Karena ini kosong dengan kosong, dia punya energi negatif, kamu punya energi negatif juga. Jadi buatlah dia membuang energi negatifnya, membersihkan dirinya ya dari kebiasaan masa lalu ya. Sifat-sifat jelek di masa lalu, kamu juga harus membuang sifat-sifat jelek di masa lalu kamu ya. Gairah kamu yang nggak tentu itu karena akibat dari terlalu banyak stres, itu dibuang ya, dinormalkan, dinormalisasikan, dinetralisasikan ya. Dia juga coba dibicarakan dari hati ke hati, makanya di sini ada heart to heart ya. Mungkin dia juga mengalami trauma di masa lalu, kekesaran dari pasangan dia ya. Dalam bercinta tuh gimana, tolong bilang dia, sadarkan dia bahwa sekarang kamu dengan saya, kita sama-sama berubah. Saya rubah cara saya, sikap saya bersihin diri saya, kamu juga bersihin diri kamu. Sifat saya mungkin seperti ini, saya agak kasar ya, karena mungkin saya terbiasa kasar di masa lalu. Kalau kamu yang agak egois, terlalu manja, terlalu bergantung, tolonglah kamu lebih mandiri gitu. Jadi saling menasihati supaya balance ya. Ada yang kekanak-kanakan, cobalah lebih dewasa lagi ya, karena ini tuh memicu banget untuk perpisahan, kegagalan ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saya pesankan sama kalian, apapun energi negatif yang masih menyimpan di dalam tubuh kalian, di dalam diri, hati, pikiran kalian, atau kebiasaan yang buruk kalian itu, tolong diperhatikan, tolong dibersihkan, tolong dirubah. Kalau kalian ingin sama-sama saling memberikan kebahagiaan untuk bisa langgeng selamanya, maka harus saling introspeksi diri gitu ya. Jangan menuntut pasangan harus begini, begitu, harus begini, ikutin kamu, nggak boleh. Dia juga nggak boleh menuntut kamu. Kalian harus bicarakan dari hati ke hati, kamu maunya gimana. Kalau kalian mau beli rumah ya, jangan kamu mengambil keputusan sendiri.
Di masa lalu saya melihat di sini kamu mengambil keputusan sendiri, atau pasangan kamu yang mengambil keputusan sendiri dan kamu kecewa di sini. Ya, entahlah itu kesalahan siapa, tapi yang jelas ada energi negatif di diri kamu yang mungkin suka mengambil keputusan sendiri. Ini yang membuat pasangan kamu gak betah, dan dia akan mengungkit masa lalu kamu. Makanya kamu ditinggalin sama si mantan kamu karena mungkin kamu gini ya. Jadi ada ungkit mengungkit, kamu juga akan mengungkit dia. Masa lalu kamu seperti ini ya, makanya pasangan kamu meninggalkan kamu. Jadi jangan saling tuduh, sadar diri aja ya, introspeksi, bersihin diri kalian. Jangan, kalau saling tuduh kalian akan buntu, gak dapat jalan keluar, malah kegagalan yang akan kalian dapatkan lagi. Malu akhirnya kalian. Kenapa? Orang-orang ini, kalian ini berhubungan dengan orang-orang yang tahu banget tentang kisah kalian di masa lalu. Jadi mereka akan menertawakan kalian gitu. Rasain loh, dulu kamu jahat sama ini, makanya kamu dapat karma. Tetap karma negatif kamu di masa lalu tetap akan kamu telan di sini. Ini namanya pencucian diri, pencucian karma apa ya? Ya, masa lalu gitu. Ya, energi toksik. Jadi memang mau tidak mau kamu harus terima bahwa diri kamu ada kesalahan-kesalahan kamu yang nggak boleh kamu bahas di sini. Makanya itu tuh akan ditimbulkan di sini semua, dicuatkan semua, dimunculkan di sini semua. Jadi akan ada satu momen di mana kalian akan saling mengungkit. Kamu dulu gini ya, makanya istri kamu ninggalin kamu. Kamu dulu gini ya, makanya suami kamu ninggalin kamu. Ya, makanya kamu nggak bahagia di masa lalu. Nah, ini tuh tolong disadari ya. Keputusan sendiri-sendiri, saling menuduh, nggak introspeksi, itu bahaya. Oke? Jadi kalian harus cuci dulu. Memang harus dimunculkan untuk kalian introspeksi, untuk kalian cuci, untuk kalian bersihkan, supaya kalian bisa balance. Keburukan kamu akan nampak di sini, keburukan dia akan nampak di sini, untuk dicuci. Ya bagus ya. Kalau di tahap kedua ini sudah dicuci. Kalau nanti numpuknya sampai sana, jadi kalau di sini kalian sudah mencuci, kesananya aman. Gitu. Ya. Itulah namanya proses kehidupan. Tahap-tahapnya ya, dengan tahap-tahapnya. Kemudian di 60 menjelaskan bahwa kalau kalian masih berada di lingkungan yang sama, kalian harus hati-hati dengan orang-orang di sekitar kalian. Bisa jadi orang-orang yang dulunya pernah menjadi penyebab perpisahan kalian itu masih akan berusaha masuk untuk mengacaukan kamu dengan pasangan kamu. Jadi sebaiknya jangan terlalu berinteraksi dengan orang-orang toksik ini ya. Ya, itu yang 60 jelasin kepada kamu. Karena pokoknya kalian harus waspada. Ya, boleh kalian interaksi dalam hal positif. Kalau pesankan sama pesan kamu untuk jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang, sebatas wajar aja. Ya, sebatas keperluan aja. Di luar dari itu jangan terlalu banyak nongkrong dengan orang-orang di lingkungan kalian. Kalau kalian merasa energi yang ada atau keadaan yang ada di dalam lingkungan kalian itu ya lebih banyak negatifnya, bilang sama pasangan kamu, jaga komunikasi, jaga cara bicara, jaga sikap, dan jaga batas-batas waktu untuk bercengkrama dengan mereka ini ya. Hati-hati, karena diantara mereka pasti ada salah satu yang pernah merusak hubungan kamu dengan masa lalu, dengan orang masa lalu. Ini dia akan masuk lagi untuk menceritakan tentang kebusukan kamu, dan ini akan sangat memicu hubungan kamu, pertengkaran dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bisa jadi ada energi negatif juga yang mereka kirimkan melalui magic juga. Nah, kalau kamu berada di rumah warisan, itu akan menjadi masalah. Lebih baik kalian keluar. Ya, atau kalian boleh di situ tapi selesaikan masalah sengketanya gitu secara adil, karena ada pihak-pihak banyak nih yang menggerogoti kalian ini hanya karena kalian tinggal di rumah warisan atau hanya karena kalian tinggal di lingkungan yang memang toksik gitu. Itu perlu diperhatikan, diwaspadai gitu ya, maksud saya. Kemudian di 53 juga menegaskan bahwa hubungan kalian ini akan cukup terganggu ya, cukup terganggu dengan gosip-gosip gitu ya.
Jadi kalian happy, kalian romantis, kalian bahagia, kalian bisa berencana, tapi usahakan disembunyikan. Rencana usaha, rencana bisnis yang akan kalian bangun di sekitar lingkungan kalian ini harus kalian rahasiakan dan usahakan dijaga dengan ilmu putih gitu. Karena mereka-mereka ini akan menghancurkan kalian lagi. Ada kecemburuan sosial mungkin, kecemburuan lingkungan, kecemburuan keluarga, kecemburuan ya bla 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 gitu. Jadi sebaiknya sebelum kalian membangun sesuatu, usahakan disembunyikan, dirahasiakan, dan dibuat penangkalnya dulu ya sebelum kalian menjalankan itu. Dalam rumah tangga kalian pun harus banyak membersihkan diri dari energi negatif, karena supaya jika ada gosip yang beredar atau isu-isu atau hasutan, itu kalian bisa menangkisnya gitu. Jadi kalian akan tetap harmonis gitu ya. Kalian harus melawan energi negatif ini dengan energi positif kalian. Sikap negatif orang kepada kalian ini harus kalian lawan dengan sikap positif terus, supaya mereka itu capek, lelah, akhirnya mereka pergi sendiri, berlalu sendiri ya. Oke, kemudian di 33 ya, saya mengeraskan suara ya, karena apa nih, sudah hujan jadi akan bunyi sebentar lagi, makanya saya percepatkan aja bacaannya ya. Oke, kemudian di 33 menjelaskan tentang keuangan kalian akan balance ya. Rezeki kamu mungkin berkecukupan di sini, bagus. Hanya faktor iri hati ya, baik dari mungkin ada dari orang-orang ini ya yang saya bacakan tadi ini, atau entahlah dari pihak keluarga dia atau pihak keluarga kamu ya. Yang jelas ini tuh cukup membuat kalian sempat putus asa gitu ya, akan mengganggu banget dan membuat kalian akan cukup merasa putus asa dalam hubungan ini. Mungkin karena faktor keuangan juga sih ya. Jadi tolong bekerja sama, jangan saling pelit, jangan saling egois, saling menguasai keuangan. Kalau di masa lalu kamu mungkin agak egois menguasai keuangan, di sini jangan lagi ya, diulangi ya. Jangan ada rahasia di antara kalian mengenai hal-hal yang menyangkut dengan keuangan atau ongkos mengongkos. Oke, kita masuk ke ciri-ciri fisiknya ya. Kalau dia laki-laki, dia tinggi dari kamu, dia kulitnya agak hitam manis, ada yang kecoklatan, putih kecoklatan, terus ada rambutnya tebal hitam, ada yang kecoklatan juga. Usianya tuh nggak terlalu jauh lebih tua dari kamu ya, memang agak dewasa sih orangnya. Ada juga yang lebih muda dari kamu. Terus badannya tuh kekar, berotot, ada yang biasa aja tapi six-pack ya. Terus kalau warna rambutnya tuh ada yang kecoklatan kayak buah-buahan gitu ya, ada yang hitam, ada yang gelombang, ada yang keriting juga. Kemudian kalau perempuan, dia rambutnya gelombang, panjang, hitam, ada yang dipirangin, ada yang memang asli warnanya agak kecoklatan ya. Ada yang lebih muda ya, perempuannya lebih muda, dia agak pendek dari kamu. Kalau laki-laki dia lebih tinggi dari kamu. Ada yang sama-sama bedanya berapa senti aja sih, nggak terlalu ada yang lebih tinggi gitu ya. Ada yang LDRan di sini ya, berjauhan tempat tinggal ya. Terus perempuannya tuh cantik, bodinya padat berisi, ada yang langsing, ada yang kecil aja ya bodinya, dan lebih muda dari kamu. Terus kalau untuk inisialnya ada huruf T, ada H, ada M, ada J, ada A, ada W, ada C, ada P, ada L, ada R, ada V, ada S, ada G ya, gigi, ada Y, ada P, ada N, ada H, ada R, ada K ya. Namun inisial yang lain bukan berarti nggak ada di sini ya. Kalau untuk zodiak ya, zodiaknya ada Virgo paling kuat di sini. Terus ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn juga ya. Tapi kemungkinan paling besar di sini ada Virgo sama elemen air ya, yaitu Cancer, Pisces, Scorpio, dan elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius ya, seperti itu. Untuk usianya itu ya, dia lebih tua dari kamu kalau dia laki-laki, atau sebaliknya gitu. Ada perbedaan usia di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.